Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel yang sederhana ini, di channel Joko Wicaksono ya, teman-teman. Kali ini kita mau nge-review ataupun ngebahas ya, gimana pembelian Kawasaki Ninja 250 SL atau biasa yang disebut Ninja Mono ya di tahun 2022 ini gitu. Jadi apa aja nanti kontranya plus minusnya di motor ini nanti kita bahas ya. Jadi stay tune. Oke, yang pertama kita bahas dari segi harga dulu ya. Ninja Mono ini yang punya saya ini tahun 2019 dengan penggunaan efektif 2020 dapat di harga 20 jutaan ya. Dengan kondisi masih standar KM-nya di 22.000 gitu ya. Selama kurang lebih 2 tahun kurang ini pemakaiannya berarti nggak begitu banyak gitu ya, karena 2 tahun baru dapat 20.000 gitu. Berarti penggunaannya memang bukan motor capek. Nah, jadi Ninja Mono ini 250 cc tapi hanya ada satu piston ya, nggak 2 piston ataupun 4 piston kayak kakak-kakaknya gitu yang baru-baru sekarang ya. Dia ini satu piston otomatis. Yang dikejar Kawasaki dengan mesin 1 silinder ini adalah torsi awalnya, yaitu tenaganya di awal, putaran bawahnya itu jambak ya. Dan juga kenapa di set dari Kawasaki untuk torsi bawahnya itu mengisi ya, bukan berarti yang napas atasnya tuh nggak panjang, nggak ya, tetap panjang juga karena DOHC. Nah, dari si Kawasaki ini harapannya Ninja Mono ini bisa meneruskan kejayaan dari Ninja RR yang 2 tak ya, yang versi lama gitu. Jadi pas Ninja 2 taknya discontinue, digantilah dengan Ninja Mono ini yang sekarang ada gitu dengan kondisi 4 tak gitu, bukan 2 taknya gitu ya. Jadi basic mesinnya adalah mesin dari The Tracker 250. Jadi banyak kemiripan di mesin Ninja Mono ini dengan dengan The Tracker 250 gitu ya. Nah, oke, yang pertama kita bahas ya. Motor ini itu bisa disebut motor dengan tenaga yang bagus, cuma perawatannya juga harus ekstra hati-hati. Kenapa? Yang pertama, banyak isu untuk Ninja Mono ini overhead gitu ya. Ya jelas ya overhead karena mesinnya 1 silinder 250 cc, dilengkapi dengan radiator. Cuma ya karena torsinya gede ya dan getarannya juga lumayan terasa. Ini perawatannya ekstra gitu ya teman-teman. Jadi dengan kelemahannya overhead tadi, otomatis kita cari solusinya juga. Nah, setelah baca-baca review dari teman-teman Ninja Mono yang lainnya juga, untuk Ninja Mono ini kalau dikasih air radiator bawaan pabrik itu kurang mumpuni gitu ya, kurang adem. Jadi banyak pilihannya kalau kita punya Ninja Mono dan di overhead itu cukup dikasih yang namanya air radiator engine ice ya. Kalau nggak salah 4 liter, satu Dirigen 4 liter itu harganya 400 ribuan di toko online ya. Pilihannya engine ice atau dari Ippone ya, Ippone yang air radiator. Juga yang terakhir adalah Pertamina Coolant. Nah, kebetulan ini sekarang saya pakai Pertamina Coolant ya. Pertamina Coolant ini so far itu sangat ngebantu banget, adem. Ini saya baru balik dari perjalanan ya, dari Salatiga ke Jogja. Kondisi jam 11 siang, panas-panas, macet, ada yang macet, ada yang kosong juga. Dan terbukti masih adem. Karena biasanya kalau Ninja Mono itu kepanasan ya, kipasnya nanti akan hidup terus teman-teman. Kipasnya itu hidup terus. Walaupun teman-teman parkir dan kontaknya itu dimatikan ya, kipas nanti akan tetap berputar sampai mesinnya betul-betul bukan betul-betul ya, tapi agak dingin gitu. Sensornya nanti akan otomatis mati dari Ninja Mono ini. Jadi nanti saya lampirin ya suaranya kalau kipasnya bunyi. Beberapa memang terganggu, tapi memang kalau memang sudah paham motornya itu seperti apa, harusnya udah biasa untuk kipasnya bunyi setelah diparkirkan gitu ya. Oke, itu kelemahan yang pertama mengenai suhu ya. Yang kedua adalah getaran. Kalau soal getaran ya teman-teman, to be honest memang kalau dibandingkan dengan motor 150 cc dari Honda atau dari Yamaha ya bisa dibilang jauh. Dia nggak akan segetar ini, dia akan lebih mulus lagi di
motor-motor Honda dan Yamaha itu gitu ya, ataupun merek lain lah pokoknya ya. Nah, getaran yang di sini karena memang engine-nya adalah satu piston dan ukuran pistonnya juga bukan ukuran piston yang biasa. Mungkin detailnya kalian lebih tahu ya teman-teman ya. Nah, memang bergetar, cuma getarannya ini nggak begitu yang lebay, kata review-review yang lain yang saya rasakan gitu ya. Satu solusinya yang kemarin adalah saya coba pakai oli Motul 5100 yang ukuran kekentalannya 10 dan 40W gitu ya. Jadi ketika diganti Motul dan alhamdulillah ini nggak begitu kerasa getar bro. Jadi benar-benar mengurangi ya getaran yang dimaksud pengguna mono yang lainnya mungkin gitu. Jadi nggak begitu getar setelah dipakai oli Motul gitu. Jadi kalau teman-teman mau cari Ninja 250 yang SL gitu ya, dikasih oli Motul, insya Allah ajib gitu. Nah, ngomong-ngomong soal oli juga, olinya di sini itu kata spesifikasi cukup 1 liter. Di spesifikasi cukup 1 liter ya, nggak lebih. Tapi kalau dari pengguna yang lain adalah sering dilebihkan 1,1 misalnya untuk rutinitasnya. Kalau ganti filter tambah lagi 1,3 misalnya gitu. Tapi kemarin baru dari Kawasaki ya, beberapa memang membenarkan hal tersebut, beberapa juga kontra karena kalau mengganti olinya terlalu banyak lebih dari 1 liter gitu akan memberatkan kinerja mesin karena secara spesifikasi aja dia 1 liter untuk pergantian rutin, 1,1 untuk pergantian filter itu sudah mencukupi gitu ya. Jadi untuk oli saya sarankan jangan pakai oli biasa, mungkin bisa coba Motul, Ipone ya, atau Liquimoli dan sebagainya yang memang benar-benar spesifikasinya itu di atas standar lah gitu untuk olinya ya. Oke, nah kita ke overview yang lain ya. Kalau kelemahannya sudah aku rasa itu aja, belum nemuin lagi. Teman-teman boleh tambahin aja di kolom komentar ya kelemahannya itu seperti apa lagi untuk Ninja Mono ini. Untuk pegel, aku bilang pegel ya, cuma nggak yang selebay itu juga gitu ya. Karena kalau tangan lo lemes megang ini stang, artinya lo nggak akan ngerasa pegel begitu juga gitu loh. Nggak segitunya pegel karena memang bentuknya underyoke ya, bentuknya underyoke. Gini bentuknya underyoke, jadi teman-teman harus betul-betul ngebungkuk untuk handlingnya. Cuma enaknya adalah ketika nikung ataupun manuver itu benar-benar ngebantu banget. Kita bisa langsung aerodinamisnya dapet satu, sama controlling kita di badan sama dengan Ninja Mono ini lebih kerasa gitu. Kalau merasa pegel ya udah dilemesin aja gitu ya. Sebenarnya bebannya tuh ada di badan, di pundak gitu, bukan di lengan kita. Kalau bebannya semua di lengan kita ya pegel. Motor foot apapun itu gitu kan ya. Oke. Nah, itu soal pegel udah, oli udah, overhead udah, konsumsi BBM. Konsumsi BBM di sini saya dapat rata-rata itu di 1 liter versus 35 sampai 38 km. Yang mana itu menurut saya adalah motor sport yang hemat ya guys. Sejauh ini yang saya pakai gitu ya. Karena sebelum ini saya kan pakai Pulsar ya 200 NS gitu. Itu semua udah saya rasa paling irit di 31-32 km. Tapi terbukti ini bisa lebih irit lagi daripada Pulsar 200 NS. Coba nanti komen aja kalau memang ada yang merasakan beda ya di Ninja Mono ini. Tapi so far itu yang saya rasakan ya, hemat untuk penggunaan motor 250 cc gitu. Oke, jadi motor saya ini sejauh ini cuma ganti visor, handle gas, dan juga ban, udah cukup ya. Sisanya adalah ya nanti mungkin nggak tahu mau diapain lagi. Yang penting ini aja dulu gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya penggunaan Ninja 250 SL di 2022 ini ya, kalau mau cari tahun yang muda boleh banget ya teman-teman. Tahun muda dengan kilometer yang dikit juga boleh, tapi hati-hati, betul-betul dicek ya, karena kelemahan yang lain itu ada di headnya. Kalau headnya itu berisik ya teman-teman ya, itu udah dipastikan mungkin kena ya yang namanya penyakit mono itu kalau kurang olinya gitu ya. Tadi dilema juga, tadi kita bahas olinya harus pas gitu ya. Tapi kalau di sini
dengan bengkel-bengkel yang pernah saya tanya itu, kalau headnya itu memang kurang oli gitu ya, dia akan aus atau sebagainya gitu, dan akhirnya ganti noken as dan sebagainya yang biayanya nggak cukup murah gitu ya. Jadi ya mungkin after ini karena olinya motul satu botolnya 150.000 ya, mungkin saya akan beli 2 bulan depan jadi 300.000. Jadi setiap pergantian oli saya akan mungkin pasang 1 liter sampai dengan 1,1 liter udah cukup sih saya rasa ya, nggak perlu berlebih banget karena nanti juga nggak baik buat mesinnya kalau berlebih gitu ya. Oke. Sejauh ini itu aja yang saya sampaikan untuk di Ninja Mono 250 cc 1 silinder ini. Kalau mau beli silahkan, pastikan betul-betul dicek ya keseluruhan bodinya, kestandaran semua bodi, dan juga mesin yang utama, apakah halus, apakah memang ada kinerja yang nggak normal ataupun overhead tadi gitu ya, dikit-dikit overhead dan mati gitu. Itu harus betul-betul dicek. Tapi so far ini penggunaan saya berbulan-bulan ini itu nggak ada trouble yang berarti gitu ya, sama sekali nggak ada trouble, alhamdulillahnya. Ya mungkin karena mungkin saya langsung browsing dan ikutin teman-teman Ninja 250 SL, alhasil ya udah tahu ilmunya. Jadi apapun motornya ya, apapun mereknya, kalau kalian cari kelemahannya pasti ada kelemahannya ya teman-teman, pasti ada. Yang harus kalian tahu adalah ketika membeli suatu barang motor ya, ketika beli motor kalian udah tahu dulu kelemahan ini motor apa gitu ya. Siapin dulu mental kalian ataupun ya budget kalian untuk merawat motor tersebut. Kalau sudah tahu ada kelemahannya ya pasti kita akan ready gitu ya. Jadi kalau ditanya gimana sih, rugi nggak sih beli ini beli itu, ya dilihat dulu ya kebutuhan kalian seperti apa, handle kalian dengan ini motor itu seperti apa, kayak gitu ya. Kalau kelemahan pasti semua ada kelemahannya motornya kayak gitu ya. So 2022 mau ngambil Ninja 250 SL nggak masalah ya. Kalau mau budget lebih ngambil yang 2 silinder juga nggak masalah, tapi ingat yang 2 silinder nanti ya budgetnya lebih, perawatan juga lebih, dan tarikannya untuk awal juga nggak sekenceng 250 SL, karena coba aja pasti jambak untuk 250 SL nya. Oke, aku rasa cukup gitu ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan di kolom komentar aja, kita diskusi. Karena saya juga sambil belajar di sini. Sorry mungkin kalau ada kesalahan gitu ya. Saling komentar, saling silaturahmi aja. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk channel ini supaya nanti saya juga rajin untuk update-update selanjutnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.